Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kembali lagi di podcast Dapur Keluaran. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari keluarga cabang Banyumas. Tamu yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya, seperti menanti kedatangan besan dari Purwokerto. Tadi kita sambut ada Kak Wahyu Handoko. Tepuk tangan. Selamat datang Kak Wahyu Handoko. Untuk lebihannya pengennya apa nih? Kak boleh ya, silakan aja ya. Perjalanan dari Purwokerto berapa jam nih Kak? Dari sana tadi? Tadi kita berangkat sekitar jam 2. Memang agak padat ya perjalanan dari Purwokerto sampai ke Wangon, utamanya memang jam-jam orang pulang kerja, jadi agak padat gitu. Lewat jalur mana? Utara atau jalur selatan? Lewat jalan tol Sidabua Wangon. Untuk kesibukannya Mas Hani, mohon maaf, saya kan baru pertama kali saya tatap muka dengan Kak Handoko. Waktu itu saya ikut tatap muka bertemu dengan Kak Han di LD3 Pedraten. Kesibukan kesehariannya Kak Han itu seperti apa? Apakah Kak Han kan sekarang menduduki jabatan di sekretaris cabang Keluarga Banyumas? Apakah setiap hari Kak Han itu ngantor atau ada kerja atau di lain? Iya. Jadi sebelumnya saya cerita ini, kita dulu kenapa saya kalau sampai di titik sekretaris Keluarga. Jadi sebelumnya saya di Pramuka itu di Keluarga Banyumas sebagai sekretaris bidang Bina Muda. Bina Muda kebetulan kemarin kita ada musyawarah luar biasa dilaksanakan karena kakak ketua Keluarga sebelumnya Kak Ahmad Sumartono meninggal, sehingga dilaksanakan kegiatan musyawarah luar biasa, muscap luar biasa, dan kebetulan yang menjadi ketua adalah Kak Agus Nurhadi, dan beliau menugaskan saya untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris di Keluarga Banyumas. Sebenarnya bukan kami tidak mau, tetapi istilahnya ini mau tidak mau ya harus mau karena penugasan kan ya. Jadi ini saya hanya awalnya memang tidak siap, artinya tidak siap menyampaikan bahwa saya masih terlalu dianggap oleh saya sendiri ya terlalu muda untuk menjadi sekretaris Keluarga. Mungkin sisi pengalaman dan lain sebagainya saya kira saya belum mumpuni, tapi karena ini sudah disepakati oleh pimpinan, mau tidak mau suka tidak suka saya harus siap menerima ini. Jadi di Pramuka sebenarnya kalau di sekretaris itu Pramuka hobi ya, bukan sebuah pekerjaan. Jadi istilahnya sambil, tapi bagi saya sambilnya sambil seperti kadang-kadang lebih di pekerjaan. Jadi kesibukan kalau di kesibukan sekcap itu tidak terlalu lah ya, karena kami hanya sifatnya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan di Keluarga cabang, komunikasi antara bidang dan lain sebagainya. Sementara kalau sehari-hari kesibukan saya lebih kepada fokus di pekerjaan. Jadi saya harus atur waktu antara pekerjaan utama sebagai pegawai di Badan Pusat Statistik, kemudian aktif di Pramuka, sehingga saya harus bagi waktu. Di sisi lain saya juga pedagang, jadi ya harus bagi-bagi waktu lah. Berarti memang tidak setiap hari ngantor di kantor pekerjaan? Tidak. Kesehariannya tetap di BPS. Tapi ya saya setiap hari menyempatkan teman-teman dari sekretariat nengok ke sana. Siapa tahu ada disposisi ketua Keluarga yang harus ditindaklanjuti. Oh, berarti kalau BPS berarti hubungannya sama kependudukan? Tidak hanya kependudukan, semua data ada di BPS. Pramuka? Ada. Berarti termasuk data kaum jomblo ada? Ada. Ya, jadi di BPS itu ini cerita pekerjaan yang apa ya? Kita meluas saja. Jadi di BPS itu kegiatannya pendataan, survei di seluruh Indonesia. Kita ada yang namanya sensus, ada yang namanya survei, itu dilaksanakan setiap harinya oleh petugas-petugas yang memang sudah terlatih. Nah,
saya lebih berkecimpung di proses pendataan sehingga kami betul-betul tadi sudah saya sampaikan, saya harus betul-betul bisa bagi waktu ketika ada sempat ya saya main ke WhatsApp. Saya nggak di WhatsApp sifatnya main, nggak dianggap sebuah pekerjaan atau sebuah beban. Jadi ke sana atau teman-teman di Lumbir misalnya main ke Sanggar itu mungkin akan menjadi refresh ya. Artinya ketika ketemu dengan teman-teman pramuka satu frekuensi gitu kayaknya lebih refresh dibanding nongkrong-nongkrong di mana mungkin. Tapi kalau saya sendiri nih kan, bukan besar di pramuka. Ya. Jadi kalau pas pelatihan pramuka itu, oh ya lupa selamat atas pelatihan pramuka tingkat pelatihan sabang Banyumas. Ya. Terima kasih. Ini mumpung lagi ngobrolin Garuda sedikit ya, nggak lupa. Jadi ini merupakan kerja besar seluruh pengurus kuartir cabang dan kuaran se-Banyumas, termasuk pembina-pembina gugus yang luar biasa menurut kami mensupport kegiatan ini. Ini nanti kita bahas mungkin di podcast yang berikutnya. Tapi kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kak Gugus Depan, Kak Mabigus, Kak Kuaran beserta jajarannya yang luar biasa melaksanakan proses ini. Suatu saat Pramuka Garuda sudah tidak menjadi barang yang aneh lagi. Saya inginnya seperti itu. Karena Pramuka Garuda itu merupakan hak dari adik-adik ketika mereka berproses dalam SKK mereka sudah memenuhi syarat, kenapa tidak untuk menjadi Pramuka Garuda? Kan tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit juga. Sebelumnya udah pernah ada podcast ke tempat lain atau belum Kak? Di tingkat kuartir Sabang ataupun di kuartir Ranting ada bincang-bincang seperti ini? Belum. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang luar biasa. Pertama. Ya. Ke salah satu orang itu yang pertama kali. Oke, terima kasih Kak. Kemarin dalam kesempatan WA, Kak Kuarto sempat menyampaikan bahwa beliau siap hadir seandainya suatu saat kalau diundang Kuaran Lumbir untuk podcast di sini. Kemarin sih sebenarnya sudah kami konsultasikan dengan Kak Kuaran mengenai tanggapan dari Kak Handoko dan Kak Agus Nurhadi, Kak Kuarjab. Ini bagaimana ada tanggapan seperti ini? Katanya mau diminta diundang di podcast Kuaran Dapur Kuaran, tapi dari Kak Kuaran sendiri mengatakan untuk ruangan memang kita kurang representatif karena ini adalah awal sangat-sangat pemula bagi kami di Humas Kuartir Ranting. Kita untuk mencoba untuk membangun sebuah media pengenalan kegiatan pramuka di akun YouTube seperti itu. Nanti insya Allah kami jadwalkan ulang untuk Kak WhatsApp setelah ada gedung Kuaran yang terbaru di lingkungan sana. Ya, beliau konsen terhadap Humas karena tadinya beliau kan di Humas juga. Di Humas, jadi tahu betul kebutuhan Humas, pentingnya Humas dimanapun di segala bidang ini. Beliau sangat konsen. Jadi ketika ada podcast, ada apa dia support lah. Misalnya suatu saat kalau memang beliau tidak berpikir masalah tempatnya kurang, tapi waktu nanti kita bisa komunikasikan. Kalau enggak ya misalnya kok waktunya yang tidak mencukupi, mungkin kita yang bisa boleh siap nanti kita mencoba untuk bisa kesana. Nanti mau di WhatsApp juga boleh, mau di kantornya beliau juga boleh. Oke, siap. Terus tadi kan dikatakan bahwa ini baru pertama kali nih Kak masuk ke podcast ataupun siaran di Kuaran. Tanggapan secara pribadi Kak Handoko mengenai adanya podcast di kuartiran ini terutamanya ini seperti apa, dan tanggapan seorang Kahan dari kedinasan seperti apa nih Kak? Untuk humas, terutama untuk kehumasan di tingkat kuartiran yang lain, nantinya hal-hal apa yang perlu mereka ketahui mengenai kehumasan seperti apa? Jadi sangat luar biasa. Saya sangat terkesan dengan, saya kan beberapa kali lihat ya podcast di YouTube Kuaran Lumbir, saya lihat ternyata tidak terus ramai terus diam, tapi continue ya, walaupun beberapa produk yang sudah tapi continue ini yang perlu kita jaga. Jadi ini hal yang luar biasa yang mungkin perlu kita apresiasi bersama, keberadaan podcast dengan kesederhanaan yang ada bisa memberikan gambaran kepada kakak-kakak yang lain di kuartir yang lain di seluruh Indonesia. Kenapa saya bilang di seluruh Indonesia? Karena podcast ini kan siapapun bisa lihat ketika kita copy link share di grup Warnas, di grup mana, semua orang seluruh Indonesia bisa
melihat. Jadi pentingnya kehumasan ini sangat luar biasa karena eranya sekarang kan era medsos ya, sudah bukan seperti dulu yang harus nulis koran baru semua orang tahu. Kita hitungan detik foto upload seluruh dunia bisa tahu ya. Seperti kemarin Pramuka Garuda, berapa postingan yang sudah ada di YouTube, berapa belasan ribu yang sudah melihat. Setelah 2 hari setelah itu banyak kakak di kuartir daerah lain yang japri ke saya bagaimana prosesnya, dan saya selalu terbuka untuk memberikan informasi proses pencapaian Pramuka Garuda di Banyumas seperti apa. Jadi dengan adanya podcast dan kehumasdan di kuartir Ranting ini sangat-sangat luar biasa, sangat kami dukung dari kuartir cabang Banyumas karena semua dengan kehumasan, dengan podcast apapun itu kita bisa memberikan informasi kepada pihak lain. Ini loh kuartir Ranting Lumbir, ini loh kuartir Ranting di Banyumas. Jadi ke depan harapannya podcast ini tidak berbicara masalah pramuka ya. Kita bisa manggil atau kita posting hal-hal yang unik-unik, terutama di wilayah masing-masing lah. Di Lumbir apa sih yang bisa di-up di kuartir Ranting Lumbir atau di wilayah kecamatan Lumbir, misalnya dengan produksi apa di sini yang terkenal gula Jawa, atau dengan wisatanya, atau apapun yang ada keseniannya. Jadi nanti kita bisa melebarkan sayap podcastnya. Yang penting jangan politik ya, podcastnya. Karena kalau bicara politik kami tidak punya cekengan pusat. Nah, ya ayo dengan humas kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya semua hal lah, pentingnya pramuka dan sebagainya. Karena kuartir cabang Banyumas ini yang notabene dianggap tergiat oleh kuartir daerah, semua harus rata. Artinya rata tidak hanya di kuarcapnya saja yang kelihatan bagusnya ya istilahnya, bukan pencitraannya ya, tetapi kelihatan bagusnya. Tetapi ketika orang berbicara kuartir cabang Banyumas, di mana sih kok bisa tergiat, bagaimana dengan keluarannya, itu kan nantinya akan ditarik. Keluarannya saja luar biasa. Betul. Saya pengennya semua kuartir Ranting bisa kehumasannya bisa berjalan sehingga nanti istilahnya merata, informasinya merata. Jadi semua hal yang tentang kuartir cabang Banyumas, ketika kita buka keluaran Lumbir bisa mendapat informasi Lumbir, ketika kita buka medsosnya keluaran A kita bisa mengetahui. Sebenarnya sih kami di Humas itu untuk podcast sendiri kami fokus untuk penilaiannya. Ya. Terus tadi kakak bilang katanya bisa mengangkat masalah hal-hal yang lain, yang bukan tentang kepramukaan. Ya. Apakah nantinya dalam penilaian itu masuk kriteria penilaian kehumasan atau tidak? Apabila kami mencoba untuk mengangkat berita yang tidak berhubungan dengan kepramukaan, karena dalam kehumasan media kontributor yang saya ikuti di Kuartir Banyumas itu ada media kontributor tentang penguploadan berita. Apabila saya mengupload sebuah berita yang tidak berkenaan dengan kepramukaan itu jarang sekali di-up. Apakah nantinya apabila kami membuat konten di luar jalur pramuka ini, apakah dengan penilaian kehumasan itu bisa masuk atau tidak seperti itu? Ya. Sebenarnya bukan masalah, kita berbicara tidak usah berbicara masalah nilai ya. Iya, betul. Bagaimana sebuah konten ini bisa mengangkat komunikasi publik bahwa pramuka itu juga linear dengan kehidupan masyarakat. Ketika itu bisa diakomodir oleh gerakan pramuka, kenapa tidak? Jadi intinya ya penilaian kuartir Ranting itu kami harapkan bukan sebuah hal yang utama sekali dalam proses pembinaan generasi muda melalui pramuka ini, tapi itu bagian dari upaya kita untuk menjaga proses di kuartir Ranting ini betul-betul berjalan. Kembali ke ketika kenapa tidak pramuka bisa posting hal-hal yang non pramuka, saya kira tidak masalah gitu. Ketika itu pun nanti ini juga masukan buat saya, nanti akan kami sampaikan bahwa coba biar kita tidak terbatas dengan cara ilmu pramuka saja. Kenapa kita tidak konten yang anggota pramuka belajar membuat gula Jawa di
desa. Nah, kenapa tidak? Kan itu masih ada hubungannya bahwa pramuka juga keterampilannya ditambah membuat itu. Kan itu masih ada linear lah. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang oleh masyarakat sehari-hari dilaksanakan dan pramuka bisa partisipasi di dalamnya. Saya kira nggak masalah sih. Jadi mana Pak di dapur mau minum apa nih Kak? Apapun saya. Apapun saja. Dek, ada apa di dapur Dek? Metang. Ada apa? Kopi? Kopi. Minum banyak. Di dapur kita hanya ada kopi Kak sama rempeyek. Itu rempeyek khas Lumbir itu Kak. Makanya saya nanya, ini kok kenapa namanya dapur Kuaran? Iya, karena kalau kakak lihat sebelah sana kamera itu adalah dapur. Yang tadinya memang ini adalah dapur Kak. Tadinya awalnya ini adalah sebuah musola milik KPRI, terus kami minta izin ke pengurus KPRI untuk dimanfaatkan. Kebetulan bersebelahan dengan sanggar. Akhirnya kami minta izin untuk diolah menjadi sebuah sedikit bergaya studio. Akhirnya kita namakan sebagai dapur Kuaran. Karena memang sebelah sana dapur. Tapi ini luar biasa Kak. Kemarin kita sudah untuk menyambut seorang Kahan, kita kemarin bersih dapur sampai Sebenarnya nggak bersebut nggak apa-apa. takutnya nanti bakal ada tikus kan. Jadi gitu ya, karena memang satu kesatuan dengan dapur ya. Iya betul Kak, memang sebelah sana dapur. Terima kasih Kak Haji. Ini Pramuli Kak Ya. Kahan. Tapi kemarin sedang minta pindah posisi di Humas karena Humas itu bagi saya adalah menarik, Ya. bersahabat. Setiap pramuka adalah pewarta, setiap Ya. engkau punya cerita Dan bisa masuk ke mana saja. sekali kan. Kalau dia lebih ke senang nongkrong. Ya. Ini tadi kan bilang masukan ya Kak mengenai sebuah media yang tidak berkaitan dengan kepramukaan. Kemarin Kak Han sempat lihat podcast yang bukan Bulu Harapan Baru. Ya. Itu kan saya bilang kenapa di Kuarcet tidak membuatkan ID khusus untuk Humas supaya kita dapat masuk ke event-event yang penting dan kita dapat mengambil gambar atau video di sebuah kegiatan di tingkat Kuarcet. Karena pengalaman saya kemarin pas ikut di L3 itu kan tidak semua bisa masuk tanpa adanya ID card itu kan. Ada niatan apa enggak Kak dari Kuarcap sendiri untuk membuatkan ID khusus lah buat kita yang berada di Humas Kuarcap ini supaya bisa masuk ke lokasi kegiatan yang ada di tingkat Kuarcap. Kemarin saya mau masuk pas mau pengambilan upacara pembukaan pelantikan pramuka itu kan sudah tertutup banget ya. Saya ambil pun dari tribun saya pakai lensa 33 saja sudah tidak ya. Ini gimana tanggapan? Jadi sebenarnya itu hal-hal yang bisa dikomunikasikan lah ya, ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Tetapi kalau upacara memang kita membatasi kan. Kalau upacara memang kita terbatas karena banyak kita harus bagaimana upacara itu bisa berjalan dengan nikmat sehingga kita harus membatasi itu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan saya kira tinggal nanti komunikasi dengan panitia saja, artinya apakah waktunya kita sediakan jam berapa sampai jam berapa, karena kalau menyangkut lomba kan kita juga harus melihat komposisi materinya, atau ketika tidak lomba tim Humas Kuartir Ranting bisa masuk, itu juga bisa dikomunikasikan. Ini bukan hal yang prinsip sekali, tapi itu keinginan kakak saya kira bisa dikomunikasikan. Suatu saat saya diingatkan saja ketika mau ada event, nanti saya sampaikan kepada teman-teman panitia, karena ya mungkin ada hal-hal yang menjadi terbatas oleh dari tim-tim teman-teman Humas untuk mengambil gambar di waktu-waktu yang memang tidak diperbolehkan. Tapi hal ini bukan menjadi halangan ketika nanti bisa kita komunikasikan. Mungkin untuk teman-teman Humas bisa masuk jam berapa sampai jam berapa atau jam-jam istirahat, saya kira tidak masalah. Terus tadi bilang katanya pembinaan kami kan di satuan pendidikan ya, kami Mas kameramen semua ada di satuan pendidikan. Tip dan trik membina seorang anjing baik itu penggalang atau siapa yang baik itu seperti apa? Karena itu kita memang sudah punya patokan ya kan, SKU dan SKK yang harus dicapai ya. Supaya anak tidak
bosan dengan hal-hal itu saja. Ya. Kak Hari kan tadi bilang katanya lama di Bina Muda. Kan pastinya kan sudah di luar kepala. Kalau saya juga memang tidak tahu apa-apa. Ya, ini hal gini. Jadi saya termasuk orang-orang pengurus pramuka yang di luar pendidikan. Biasanya orang yang ngurus pramuka biasanya guru atau orang yang memang, tapi saya bukan, karena memang saya senang dengan pramuka dari kecil. Kak Iguh tahu lah, saya dari DKR dan sebagainya. Nah, kenapa pramuka ini beberapa waktu yang lalu sempat ditinggalkan menjadi organisasi yang kurang menarik, karena kita selaku anggota dewasa ini sudah kehabisan akal untuk membuat kegiatan ini menarik dan menyenangkan. Nah, kesini kita harus menyiapkan materi-materi kegiatan yang sifatnya membuat anak-anak itu jadi tertarik. Ketika pramuka sudah tahu nih, nanti saya pasti diajari PBB, Morse, Simapur. Iya, betul. Ini yang harusnya oleh pembina itu kita harus nge-up ilmu lah. Artinya kayak kan sekarang banyak YouTube kreatif, mau cari permainan apa itu ada, sehingga adik-adik jam 7 sampai siang itu sudah duduk manis di kelas, fokus, dan nanti latihan sore di kelas lagi. Yang ngisi dewan penggalang. Nah, ini yang masih terjadi. Ya, artinya banyak pembina-pembina yang istilahnya menyerahkan pengisian materinya kepada seniornya lah, dalam hal ini dewan penggalang atau dewan ambalan. Ini yang semestinya tidak terjadi karena mereka belum mengalami proses pendidikan, kursus-kursus, kan mereka sama-sama masa peserta didik usianya, sehingga monoton. Nah, ini yang harus kita up terus, kita adakan pelatihan-pelatihan terutama untuk anggota dewasa untuk upgrade bagaimana cara membina yang menyenangkan. Jadi hal-hal yang biasanya di luar, kayak kemarin ini Kak Rohmanto itu kan pembina berprestasi ya. Itu dia membuat kotak, namanya kotak piknik, mengajarkan pengamalan dasar dharma, mengajarkan Pancasila dengan permainan-permainan yang oleh Siaga menjadi menarik, penasaran loh. Oh, ini setelah dibuka isinya apa, lah. Berbeda dengan Pancasila satu ditulis kayak gitu kan berbeda, tetapi dengan alat, dengan bahan mereka akan lebih tertarik. Jadi saya pengennya adik-adik pramuka itu datang ke tempat latihan itu senang. Artinya di rumah udah, nanti saya mau latihan pramuka nih, semangat. Akan ada yang berapa lagi nih? Nah, itu jangan terus kita monoton Morse, Simapur. Bukan tidak zamannya, itu penting. Tapi dengan hal-hal yang sudah kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kan bisa. Jadi mereka betul-betul pengen banget ikut latihan pramuka. Ini yang harus kita cari bersama solusinya, dan ini tergantung kreativitas pembina juga. Bagaimana sih saya menyampaikan materi Morse dengan tidak membosankan? Bagaimana sih saya kayak hal kecil lah, memasak rimba. Adik-adik nanti sore latihan pramuka, jangan lupa bawa bambu ukuran 1 meter, kemudian beras, kita bareng-bareng masak nasi di sekolahan, namanya masak rimba. Menarik. Jadi kayak yang nasi, kalau nasi dikasih bumbu terus dibakar. Iya, bambu dibakar ya. Iya. Nah, itu kan hal yang baru bagi siswa ya kan. Iya. Terutama ya untuk melatih disiplin siswa juga. Iya. Jangan sampai sebuah pembinaan gerak dari kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3 materinya itu saja, padahal kita latihan rutin. Makanya saya sangat fokus pembinaan, hampir sekian persen bahwa pembinaan gerakan pramuka ada di peserta didik. Pencapaian pramuka SKK kan menjadi penting. Apa gunanya ketika peserta didik tidak dilatih
pencapaian untuk mencapai SK SKK. Sekarang kalau pembina-pembina tidak bisa mengantarkan peserta didiknya menjadi pramuka yang mempunyai keterampilan, apa gunanya gitu. Dan itu kan tanda-tanda itu apa ya, istilahnya menunjukkan kecakapan. Kenapa sih TKK memasak? Dibuat latihan, adik-adik nanti kita masak bareng ya di sekolahan. Gimana? Wah, kamu masak ini nanti kita makan bareng. Kan mereka antusias. Sebenarnya di satuan pendidikan untuk misalnya kita ingin mencapai suatu TKK nih kan, contohnya memasak. Berarti tidak harus kita mengadakan TKK memasak kan? Iya. Berarti kan kalau di satuan pendidikan nih kan ada pelajaran seni budaya ataupun budaya bimasan tentang pembuatan minuman. Atau berarti nanti di saat itu kita bisa mengambil mengadakan suatu pencapaian di tingkat masa sebelumnya. Jadi fleksibel, pramuka itu fleksibel. Misalnya gini, yang namanya pendidikan harus sudah KMD. Ada guru PPKN ya, itu ini pelajarannya apa PPKN? Masih ada. Ya, paham tentang Pancasila misalnya. Itu kan diajarkan di sekolah. Kalau tinggal nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila. Dalam latihan pramuka sudah tidak usah diberikan materi menghafal Pancasila. Tinggal guru PPKN bilang kepada pembina, Bu, ini kelas ini sudah saya ajarin masalah Pancasila, nanti tinggal diujikan. Jadi kita fleksibel lah. Misalnya bisa menari, di situ ada guru tari dan masuk ke pelajaran, tidak usah sekolah pramuka mengadakan latihan tari lagi. Ataupun kita siapkan satu hari ini untuk ujian tari. Sebenarnya tidak. Karena sejatinya ujian TKK adalah kepada orang yang ahli di bidangnya. Ketika guru tidak bisa atau ketika pembina tidak bisa menguji TKK itu, serahkan kepada ahlinya. TKK menganyam, ya goleta bakul besek, uang besek kon. Ya bu, yang guru aja menganyam tidak, pembina aja menganyam tidak bisa, kenapa harus menguji anak didiknya? Peternak ayam, memasak pun bisa kepada orang tua. TKK baca Quran, di situ ada guru agama. Bu, kayak kak ini sudah bisa baca Quran, silakan dites. Jadi TKK fleksibel lah. Apabila seorang peserta didik sudah menguasai TKK atau SKK 10 SKK wajib itu, Indonesia sudah luar biasa. Sudah ada. Apalagi sampai ke Sleman. Nah, untuk mencapai itu kan berproses. Makanya saya sudah mengingatkan kepada teman-teman Bina Buddha, segera buat surat kepada Ketua Kuartir Ranting untuk menyampaikan bahwa ayo kita mulai ujian SKU, ujian SKK untuk menyiapkan pramuka Garuda ke depan. Jadi harus mulai dari sekarang nih. Nanti ke tahun 2024 udah matang Garudanya. Kan seperti itu. Proses yang paling berat dalam pramuka itu bukan saat pencapaian pramuka Garudanya, tapi mula bantu tata, ramu rakit terap dan SKK-nya. Sekarang kalau Garudanya kampung lah, gampang. Kadang tuh gini kak, di satuan pendidikan kita terutama di kami lah ya, di sekolah kami memang belum rutin untuk ekstra pramuka. Jadi di saat kita mau kayak kemarin persiapan pramuka belajar itu kan kurang lebih ada sekitar 3 bulan, 6 bulan itu kan kita jadinya kita kayak bukan mipil tapi memang waktu khusus ini dari persiapan anak-anak ini. Seandainya kau memang bisa dipipil dari sekarang kan itu lebih memudahkan ya. Saya kira kakak-kakak di Kuartir Ranting, utamanya di Lumbir ini sudah tahu proses yang akan dilalui ke depan kan? Iya, jadi itu sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita terbentur sama pekerjaan lain yang sudah artinya kita setidaknya sudah mengingatkan ya. Artinya kakak Kuartir Ranting Lumbir sudah mulai melangkah ini, walaupun surat Kuartir cabang belum turun untuk melaksanakan itu, silakan bisa jalan saja. Artinya ke depan kita sudah tidak diingatkan itu. Jadi pelantikan pramuka Garuda pada zaman SKK itu sudah menjadi hal wajib yang dilaksanakan. Sudah tidak, Kuartir cabang sudah tidak bersurat, sudah tahu bahwa pencapaian SKK menjadi sebuah kebutuhan. Otomatis jalan jalan ya. Iya, sebenarnya itu
harusnya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun ketika saya masih celana pendekan gitu. Kan gitu lah yo. Kenapa saya tergugah melaksanakan Pramuka Garuda karena endingnya dari pencapaian SKK itu di sini, penghargaan tertinggi bagi adik-adik. Apa sih yang harus dicapai oleh adik-adik ketika hanya Pramuka Veteran? Makanya kita ke depan sudah tidak berbicara kualitas, kuantitas, tapi sudah berbicara kualitas. Jadi suatu saat ketika, Dek, kamu pakai TKK apa? Ujiannya bagaimana? Oh enggak, ini Kak, saya dikasih. Saya beli. Anu sekarang toko nih. Ya. Saya kan kadang-kadang gini, saya kebetulan punya toko pramuka sambil promosi ini. Iya. Saya pas di situ ada seorang pembina yang memang tidak tahu saya. Saya berusaha ya diam saja. Kak, beli TKK ini. Wah maaf Kak, ini tidak ada. Ya udah, yang ada apa? Ya sing salah siapa? Aku ya orang nyalah wonge, orang nyalah kakak, karena mereka juga terdesak. Nah, ke depan ini sudah nggak ada yang seperti itulah ke depan. Jadi betul-betul berproses mulai dari sekarang dan libatkan semua guru, semua orang yang ahli di bidangnya untuk mencapai. Kalau saya ini baju pramuka, bajunya dong. Ya, Jiwanya belum jiwa pramuka. menurut saya sama dengan kakak ya, artinya saya bukan seperti Kak Ego atau kakak yang lain yang betul memahami pramuka itu detail. Mau saya sekolah pramuka saja tidak. Gitu. Ya saya kan karena hobi saja, senang punya banyak teman ketika kita main kemana pasti saya pramuka jadi ya karena senangnya itu kok sampai sekarang terdampar gitu, sampai sekarang kayak gini ini gitu. terlena Bukan terdampar lagi, ini sudah terlena di pramuka. ya. Sama halnya dengan saya bukan tidak begitu suka dengan pramuka. Memang saya tidak begitu cakap di pramuka. Tapi kebetulan saya di bagian humas, anggaran urusan elektronik. Terusan saya waktu itu saya punya alat kamera. Kebetulan saya suka menulis tapi belum suka membaca. Nah itu akhirnya saya dilibatkan untuk masuk di humas bagian pembuatan berita dan media elektronik. Tidak masalah saya kira, artinya gini, kita pengurus kuartir rantai, pengurus kuartir cabang kan mencari orang yang sesuai dengan kebutuhan WhatsApp-nya, sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya. Dulu pernah ketika saya masih DKJ, ada andalan cabang pengusaha yang punya Ejo 21. Ejo 21 jadi pengurus WhatsApp. Artinya apa? Dia di bidang badan usaha dana. Jadi dia support kegiatan-kegiatan pramuka, tetapi supportnya tidak sekedar uang. Dulu saya ingat itu, kontingen Jambore Nasional, dia dilatih membuat dawet ayu, dipinjemi alat, jualan di lokasi Jambore, dawet ayu kayak gitu, jual mendoan, simple, kecil tapi ya nyata gitu. Jadi pramuka kadang-kadang butuh orang yang ahli di bidang tertentu, tidak harus kayak urung KMD kok jadi pengurus waran misalnya, urung KMD kok tidak seperti itu. Saya nih, terutama saya ini kan saya masih awam kan, nantinya ya pengurus waran itu butuh daya apa-apa, harus bisa bersatukan tentang pramuka. Ternyata setelah saya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun di kehumasan, ternyata memang seperti ini waran. Berarti memang tidak semua orang harus tahu pramukaan, tetapi memang butuh orang-orang tertentu yang menguasai ataupun bisa dalam hal tertentu. Tidak harus seorang pengurus kuaran tahu ABCD. Asal kalau itu kayak gitu diurusi satu orang cukup. Jadi kita saja fleksibel saja lah. Ya, namanya kuaran kan dan orangnya banyak gitu lah. Banyak. Saya bidang humas, saya apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung kegiatan kuartir ranting misalnya, kan kayak gitu. Saya bidang orhum, apa yang harus saya lakukan untuk mendukung. Jadi semua sudah punya job description-nya masing-masing. Kemarin saya lihat di
Facebook kakak itu ada touring ya. Ya. Memang ada hobi touring kan? Ya, Suami saya atau bukan? saya memang bukan sih suka otomotif ya. Iya. Saya lebih suka ke silaturahminya. Ini karena saya juga di Pramuka. Dulu saya itu ketua komunitas Honda Cielo Indonesia. Sedan, mobil sedan yang pada zamannya sangat mahal. Iya, Dan ini di eranya lah ya kan? iya. Nggak tahu kenapa anggotanya itu banyak banget. Saya jadi mulai 1, 2, 3 sampai dengan puluhan bahkan ratusan. Dan semua tidak hanya satu, di situ lebih homogen ya. Ada pengusaha, ada sing senang modifikasi top gitu kan. Ada yang jadi saya ambil silaturahminya. Sekarang saya ikut Innova Community, kebetulan menjadi koordinator area Purwokerto yang chapter. Juga saya ambil silaturahminya. Ketika saya ini cerita, ketika saya di Honda Cielo Indonesia, anggotanya hampir 90% itu anak muda yang suka mabuk-mabukan. Tapi entah kenapa, ketika saya datang itu merasa takut. Apa karena saya terlalu berwibawa? Tapi justru enggak, saya aja ini ngobrol Enggak, kayaknya takut saja. Jadi apa karena jadi mereka ternyata mindset mereka kalau ada saya itu harus tertib, harus disiplin, harus apa. Jadi mereka menggambarkan saya itu orang yang memang jangan sampai terjadi kesalahan, pelanggaran kayak gitu. Dan ini sampai sekarang mereka melekat. Suatu saat saya kemarin ketemu sama teman-teman Honda Cielo Indonesia yang sudah lama tidak ketemu. Saya berhenti kayak gitu setelah ketemu Mas Hando. Berhenti minum berarti apa? Bukan saya tujuannya bukan itu sih sebenarnya, cuma membatasi komunitas ini betul biar tetap ada di pagar lah. Ini ke arah hal positif. Tentukan singkat nih kak, apa yang terlintas dengan kata-kata Gondes ini kak? Gondes. Iya. Kalau menurut saya dulu ya, ini dulu. Apakah ini sejarah ini terputus apa tidak? Ya, karena kemarin ada tim saya itu mencari-cari sesuatu yang unik dengan antara Kak Handoko dengan rekan-rekan yang lain itu ada apa? Nah, Ternyata tertutup Gondes itu kata-kata Gondes itu apa nih kak? jadi Kak Ego itu aktivis. Dulu saya sama-sama DKR. Saya dulu DKR Blok Timur, dia DKR Lubir, saya di KC Banyumas, dia masih aktif di Lubir jadi DKR. Setiap event-event kita selalu ngobrol gitu loh di kedai-kedai kopi, di biar ada berkegiatan. Biasanya karena beliau menjadi pinkon, saya jadi panitia dan tidak terlalu sibuk, dia ngobrol sampai malam, ngobrol setiap event. Pasti yuk ketemuan gitu. Suatu saat dulu itu dia pernah gondrong, masih itu pernah gondrong. Dan ada yang jatuh, gondrong desa, itu dipanggilnya Gondes. Sejarahnya tuh itu. Ya. Jadi apakah sejarah ini sama dengan yang teman-teman dengar saat ini? Apa sudah terputus? Ya, sejarahnya di itu. Sebenarnya pasti sih kak. Masih. Karena di satuan pendidikan pun kak itu cara potong rambut. Ya. Ya, kemarin sampai ditikung sama Kak Korwilnya, Kak Sinung Hendro itu yang kebetulan memang pengurus pelajar juga ya Kak. Ya. Kak Sinung di bagian Orhum, sekretaris Orhum. Cerita Kamatiran ingin mengusah di sini. Nah, Kak Sandi itu pramuka, Tulen. betul. Dia adik kelas saya di SMA 4, saya kelas 3, dia kelas 1, Pradana di SMA Negeri 4. Dia ketua Dewan Saka Wanapakti, terus aktif di DKC, sehingga kalau dengan pramuka saya kira beliau asik-asik ya. Kemudian kita bicara Gondes ini, Iya, ngomong silakan. ingat ya. Nggak apa-apa. Gondes itu, Kak Ego itu termasuk orang-orang yang gila dalam komunitas. Jadi tanda kutip ya, ini gila dalam tanda kutip. Jadi setiap orang harus ada orang-orang yang gila. Kalau tidak gila, tidak akan ada inovasi-inovasi yang muncul. Kadang-kadang obrolan-obrolan di sambil ngopi kayak gini pakai baju bebas akan memunculkan kreativitas. Yuk, ngadain kegiatan apa sih? Ngadain kegiatan. Nah ini yang sedang kita gali lagi. Bisa inilah, mungkin teman-teman DKR bisa ngadain ini ngobrol bareng di podcast apa di apa, namanya Angkringan Pramuka atau apa, untuk ngobrolin hal-hal yang, karena kalau kita berseragam kadang-kadang terlalu terbatas ya, ngobrolnya cuma di fokus itu. Tapi kalau ngobrol kayak gini, ngobrol
santai kayak gitu kayaknya lebih akan dapat anak-anak kegiatan ya. Termasuk ini kan, podcast ini juga kita tadinya cuma ngobrol berempat sama Kak Ibu, Kak Adi sama Kak Imron di sini Ya, juga ya. ngopi. Kita waktu itu habis ada acara di KPRI, ngopi-ngopi terus akhirnya ya udah yuk bikin podcast, barangkali bisa nge-up ke orang juga Iya. seperti itu. Ini kembali ke pramuka nih kan, kritik dan saran untuk terutama untuk humas nih kan, terutama Ya. untuk di humas kami nih, hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa nih Kak, untuk kritik dan sarannya. Humas adalah colongnya sebuah organisasi. Tanpa adanya humas, organisasi itu hanya dilihat oleh internal sendiri. Tapi dengan adanya humas, kita bisa mensiarkan apa yang sudah dilakukan organisasi tersebut, utamanya di Kuartir Ranting. Semua orang bisa tahu di seluruh dunia bahwa kita berkegiatan, kita melakukan inovasi dan lain sebagainya. Kemudian harapannya teman-teman humas ini terus bergerak, tidak usah berhenti, karena humas ini bekerjanya tidak terbatas waktunya. Ketika ada momen, ada event, ada apa, mereka bisa bergerak. Ataupun kita sedang pergi kemana, bisa kita ambil sisi positif dari perjalanan kita kemana. Bisa kita share ke teman-teman di Kuartir Ranting, di Kuartir cabang yang lainnya juga. Saya kira buat teman-teman masuk, utamanya di Kuartir Ranting Luntir ini terus bergerak dengan kondisi yang apa, tetapi bisa menyajikan hasil, menyajikan produk yang luar biasa, yang mungkin ini menjadi menjadi pemicu semangat Kuartir Ranting yang lain untuk terus berkembang, utamanya di bidang kehumasannya. Satu-satunya bidang di Luntir yang tidak mempunyai waka humas kan. Nah, ini yang harus kakak dari Kuartir Ranting bisa untuk menugaskan siapalah yang untuk tua-tua lah istilahnya. Ya, betul. Ini kembali ke momok saya berbicara tua. Jadi di pramuka tidak ada tuanya, semua muda. Tapi proses kaderisasi ini harus jalan. Jadi di Kuartir Ranting dimanapun, kakak yang sudah senior didampingi oleh teman-teman yang siap, oleh masing-masing muda. Di proses kaderisasi ini terus ilmu yang diperoleh kakak senior bisa ditularkan kepada teman-teman yang muda. Dengan proses ini saya kira Kuartir Ranting terutama di Luntir ini terus akan bergerak dan berjalan, tidak ada matinya kan seperti itu. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kayak seperti ini nih Kak, humas Luntir ini kan, saya ditinggali pekerjaan humas waktu itu oleh Kak Kak Sungkowo. Kak Sungkowo itu saya dulu partnernya Kak Sungkowo. Waktu itu saya ditugasi untuk tugas sekur, saya disuruh tugas untuk moto dan tapi begitu saat Kak Sungkowo ini purna dari tugas di Setan Pendidikan, saya sendiri mengalami kebingungan Kak. Karena apa? Kak Sungkowo tidak memberitahu tentang ini loh Mas, harus itu. Nah, itu kan kayak ada gap, waktu itu memang ada gap antara yang tua dengan yang lain. Apakah atau memang saya sendiri yang kurang komunikatif dengan beliau atau bagaimana? Ini kan sebenarnya tadi kan aku bilang tentang kaderisasi memang perlu sekali ya. Penting, karena mau tidak mau, suka tidak suka ini kan terus berjalan. Karena jangan sampai terputus ilmunya. Kemudian ya tadi sudah saya bilang bahwa kita di pramuka itu tidak mencari sesuatu yang gimana gitu ya, artinya kita berjalan mencari kesenangan, kepuasan di dalam pramuka dan positif. Jika ini menjadi hal yang harus kita pegang, jangan di pramuka kita mencari jabatan ini, mencari ini. Dan yang selanjutnya, ini pesan ini buat teman-teman semuanya di Banyumas utamanya. Jangan ketika sudah purna, kakak yang sudah purna ini terus merasa saya sudah selesai tugasnya di pramuka, karena SK pramuka itu berbeda dengan SK kedinasan kan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ketika pensiun pun masih bisa aktif di pramuka, apa tidak kan seperti itu. Jadi memang tidak ada batas ya. Tidak ada batas. Semua bisa masuk ke dalam pramuka apabila dia sudah satu frekuensi dengan yang lain. Yang penting ketika kita sudah di pramuka ya sudah, ini pramuka, adik kakak bukan bapak ibu. Berbeda ya ketika
Mungkin kakak-kakak ketika di kedinasan manggil kepala sekolah Pak, tapi ketika kita sudah pakai pramuka dan berkegiatan pramuka, Kak, lebih lebih nyaman adik kakak ya dek ya kak. Ketika yang tua manggilnya dek, kenapa adik kakak? Karena pramuka ya lebih humanis, lebih fleksibel lah. Oke Kak, terima kasih percakapan hari ini. Saya kira tidak cukup waktunya apabila kita berbincang panjang dan lebar. Semoga di kesempatan lain kita bisa berbincang lagi Kak. Terima kasih Kak atas waktunya dengan mobil tidak berkeluaran. Semoga ini bisa menjadi informasi baru, sumber ataupun pengalaman baru bagi saya pribadi ataupun bagi kakak-kakak yang lain yang mendengar ataupun menyaksikan ini. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.